Salam anak-anak, selamat pagi. Pagi, Bapak. Pagi, Pak. Ya, di sini kita akan masuki pelajaran kita, yaitu tentang aku bersyukur atas panasnya matahari dan musim kemarau. Sebelum pelajaran kita dimulai, saya meminta Fernando untuk berdoa. Baik, Pak. Sebelum kita mulai materi pelajaran kita pada pagi ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, yang mengucap syukur atas berkat, anugerah, dan karunia dalam kehidupan kami, dan mengucap syukur juga atas napas-napas kehidupan yang telah diberikan pada saat ini. Sebelum kami mulai materi, kiranya Kau memberkati guru kami, dan kami bisa mempelajarinya dengan baik pada saat ini. Berkatilah kami Tuhan, kami mengucap syukur, amin. Ya, terima kasih Fernando. Ya, di sini kita akan memasuki. Pernahkah kamu mengamati matahari yang terbit di pagi hari atau ketika tenggelam pada sore hari? Cahaya matahari pagi dengan terang nampak dari jendela kamar dan mengajak kamu bangun untuk beraktivitas. Seperti biasa, kamu bangun pagi, yaitu membuka jendela kamar dan merasakan udara yang sejuk dan segar. Matahari sudah mulai mendapatkan sinarnya. Alangkah senangnya kita seperti bersepeda di pagi hari yang cerah pada hari libur. Kamu dapat bermain lebih lama sebelum matahari semakin panas di siang hari dan harus kembali ke rumah masing-masing. Nah, cuaca cerah dan panas memang nyaman bila kita berada di rumah atau lingkungan yang banyak pohon berdaun hijau. Namun kondisinya akan berbeda jauh bila kamu berada di tengah kota yang tidak ada pohon. Akan terasa berangsung-angsung berkurang panasnya. Dan akhirnya matahari terbit di pagi hari, di siang hari panas terik, di sore hari berangsung-angsung berkurang panasnya. Dan akhirnya maka akan tenggelam. Pada malam, bulan dan bintang menjadi penerang di langit. Terbit dan terbenamnya matahari menjadi pemandangan yang indah setiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Di sini coba kamu tutuplah matamu, kemudian bayangkan bila besok matahari tidak akan terbit selama 1 hari penuh. Apa kira-kira yang akan terjadi? Nah, di sini Bapak akan lihatkan apa pendapat kalian tentang bila matahari itu tidak terbit. Yang pertama, apakah kamu dapat bermain ke sekolah melihat pemandangan gunung dan pantai? Ada yang bisa menjawab? Jika matahari tidak akan terbit, apakah kamu dapat bermain ke sekolah melihat pemandangan gunung dan pantai? Nanti Bapak akan kasih nilai. Ada yang bisa menjawab? Saya akan menjawab ya, Pak. Ya, Pipin. Menurut saya, bila tidak ada matahari, mungkin akan gelap ya, karena matahari kan merupakan benda penerang. Mungkin untuk ke sekolah atau melihat gunung atau pantainya tidak bisa, Pak. Soalnya kan pasti gelap. Ya, baik. Terima kasih dari Pipin. Fernando, apakah kamu dapat bermain atau ke sekolah jika matahari tidak ada? Menurut saya Pak tidak bisa Pak, oleh gelap. Kalau terang kan kita bisa melihat sesuatu benda dan kita bisa berjalan dan juga bisa bermain. Ya, terima kasih atas pendapat murid-murid sekalian. Di sini kita akan memasuki aku bersyukur pada Tuhan atas terbitnya matahari. Nah, apa yang membuatmu bersyukur pada Tuhan atas terbitnya matahari setiap hari? Coba simak dan nyanyikan lagu Kasih Ibu. Nah, di sini Bapak akan mengajak kita untuk menyanyikan Kasih Ibu kepada Beta.
1, 2, 3. Kasih Ibu kepada beta ada terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menari dunia. Nah, kita bisa melihat dari lagu tersebut bahwa matahari yang disebut sebagai sang surya diibaratkan sebagai kasih ibu. Nah, kamu mengungkapkan rasa syukur karena keindahan yang diberikan oleh sinar matahari kepada kamu terhadap tumbuhan dan semua hewan-hewan. Nah, di sini akan memasuki ada berapa benda langit yang memancarkan panas dan cahaya. Apa saja benda langit yang memancarkan panas? Apa saja benda langit yang memancarkan cahaya? Nah, di sini ada yang tahu nih gambar apa, anak-anak? Ada 3, Pak. Ya, ada 3. Nah, yang ini gambar apa? Bulan. Bulan. Ya, ini bulan yang memancarkan cahaya. Kalau yang ini apa? Bintang. Bintang. Ya, bintang juga memancarkan cahaya. Nah, yang ini Matahari. Matahari. Nah, sini kita melihat matahari. Nah, ini mereka ini memancarkan cahaya dan juga matahari ini memancarkan suatu panas untuk kita. Selanjutnya, kita akan masuki bagian C. Nah, aku bersyukur pada Tuhan atas musim kemarau. Di sini hampir seluruh wilayah Indonesia itu mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, kamu harus bersyukur karena semua ditetapkan oleh Tuhan untuk kebaikan manusia atau kita. Nah, kita akan memasuki bagian D, membaca Alkitab tentang Allah hadir dalam keadaan panas atau musim kemarau. Nah, panas matahari diperlukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan buah dan biji yang akan menjadi makanan manusia. Nah, di sini Bapak akan menyuruh anak-anak sekalian membaca Alkitab Kejadian pasal 1 ayat 29. Siapa yang ingin membaca Alkitab untuk kita hari ini? Apakah ada? Kejadian pasal 1 ayat 29. Saya, Pak. Ya, B. Fernando. Kejadian 1 ayat berapa, Pak? Kejadian pasal 1 ayat 29. Ya, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang berbuah berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Sudah, Fernando? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Sekarang Mazmur 74 ayat 17. Supaya lagi yang mau membaca, Pipin. Mazmur pasal 74 ayat 17. Mazmur pasal 74 ayat 17. Baik, di sini saya akan membacakannya. Mazmur pasal 74 ayat 17. Ayat 17. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, engkaulah yang membuatnya. Sudah, Pin? Ya, terima kasih. Sudah.
Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan itu menciptakan seluruh dunia. Kita tuh harus selalu bersyukur terhadap apa yang Tuhan berikan, mau itu musim hujan, musim kemarau, musim es, apapun itu kita harus tetap bersyukur. Karena tanpa adanya juga musim hujan, maka tumbuh-tumbuhan itu tidak akan bertumbuh dengan baik. Begitu juga kalau tidak ada musim kemarau, maka akan terjadilah yang yaitu suatu yang seperti tumbuh-tumbuhan itu terlalu tidak subur, karena dia itu harus memerlukan juga sebuah hujan apapun itu seperti musim kemarau agar bisa menyinari dan mereka tumbuh dengan baik tumbuh-tumbuhan itu tersebut. Nah, sekian dan terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak. Salam. Shalom. Ya, terima kasih. Kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini, yaitu kita dengan menutup dengan doa. Nah, siapa ya anak-anak yang mau berdoa untuk kita hari ini? Ada yang mau? Ya, Pak. Ya, Fernando. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran kita pagi ini, mari kita berdoa dalam doa. Terima kasih Tuhan telah memberkati kami sepanjang mata pelajaran kami tadi. Kiranya apa yang kami bisa pelajari bisa kami berguna bagi kehidupan kami, maupun berkatilah guru kami telah mengajar dan didik kami. Kami akan pulang ya Tuhan, berkatilah kami dalam keadaan selamat. Kami ucap syukur Tuhan, amin. Ya, terima kasih Fernando. Dan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, Pak. Pagi Pak. Ya, pagi.